Surya Mentara, pokoknya Jawanya itu, waduh, ini Jawanya dia luar biasa ini. Kalau kalau ketemu Mas Faiz, aduh itu luar biasa. Oke, kalau Ki Ageng Surya Mentara memang tipe filosof sudah. Iya, iya. Filosof murni yang tidak menyangkut pautkan dengan dogmanya, agamanya, Iya. pokoknya dia berpikir rasional saja. Itu istimewanya Ki Ageng Surya Mentara. Jalur apa yang mengajarkan ajarannya Ki Ageng Surya Mentaram masih ada sampai sekarang. Kalau di Jogja kelihatannya ada beberapa semacam kelompok-kelompok diskusi kelompok. Uniknya di Jogja itu kan banyak model. Di Jogja itu kayak kafe-kafe itu ya kadang isinya kajian-kajian. Jadi kajian tasawuf di kafe-kafe itu adanya di Jogja. Iya, kayak di sini ada kafe basa-basi itu ya yang dikaji Ibnu Arabi tiap hari Kamis apa jalan terus Cakut. Jadi itu uniknya Jogja. Jadi Dan itu peminatnya banyak ya. banyak anak muda-muda banyak. Kayak nanti ngaji filsafat ini kemalu ya itu ratusan sudah anak muda-muda. Awal-awal Offline. Harus mendaftar bagaimana? Ada datang saja Datang aja. ya. Langsung awalnya datang. gimana Pak Faiz itu dulu? Ada sih awalnya itu ya memang kebetulan beberapa takmir di sana itu mahasiswa saya. Terus minta saya ikut meramaikan karena sebelumnya masjid itu masjid keras. Radikalisme. Jadi di sana itu ada nama-nama kayak Abu Jibril, Fauzan Al-Ansori, itu alumni situ sebelumnya. Ya. Sudah berapa tahun Pak Faiz itu? Saya 2013, berarti sekarang ya 12 tahun. 12 tahun. Awal-awalnya belum banyak yang berminat ke filsafatnya. Awal sekali itu paling yang datang 7 orang, 11 orang. Sekarang sudah ratusan. Waktu itu sudah direkam? Sudah, cuma rekam suara saja. Suara ya? Ya, kalau rekam suara kebetulan takmirnya sadar dokumentasi. Jadi direkam. Itu menguntungkan. Iya. Jadi cuma ya nguploadnya baru belakangan. Malah yang bikin YouTube pertama bukan teman-teman, itu ada yang biasa ikut ngaji tiba-tiba ngupload ke YouTube, terus baru sadar ya kita kok enggak punya YouTube, terus ada YouTube-nya, terus itu baru sekarang. Dia bergulir aja ya? Iya, enggak ada target macam-macam. Makanya saya kalau ditanya Pak Faiz tujuannya apa, misi enggak ada, misinya apa enggak ada. Terus pokoknya belajar saja sudah. Apakah nanti melahirkan generasi yang gimana? Enggak pernah mikir jauh-jauh ke sana. Karena biasanya kalau target itu saya khawatirnya terus kecewa, terus semangatnya turun. Betul. Misalnya target ini biar nanti rame, nanti viral, ternyata enggak rame, itu mesti semangatnya turun setengah. Kalau nanti sukses biar jadi apa, kalau enggak jadi malah. Jadi sejak awal pokoknya kita enggak target apa-apa ya, pokoknya kita belajar saja. Tapi alhamdulillah jadi bergulir ya. Malah jalan, lama-lama malah banyak yang. Saya dulu Pak Faiz ingin sekali sebetulnya di Jakarta membuat komunitas kayak yang dilakukan Pak Faiz. Dari mana kan di Paramadina. Paramadina kan langsung kayak ya itu tadi. Ternyata memang nature-nya itu seperti yang dilakukan Mas Faiz. Ada kayak di Jawanya ada, kayak dulu zaman Plato, Sokrates kan. Di Jakarta malah enggak jalan. Jadi dia akhirnya kayak dibuat kayak terkesan eksklusif. Makanya pas saya lihat Pak Faiz membawa filsafat itu renyah, wah alhamdulillah nih ada yang menjalankan yang luar biasa. Saya membawanya ya, kalau menurut saya kalau masih di dalam kampus masih agak eksklusif. Kampus punya visi sendiri, punya sendiri, itu yang membuat tidak sebebas sudah kita bawa keluar saja. Dan tidak pakai macam-macam sih dulu kalau ditanya ini. Intinya kita memberi umat menu yang berbeda gitu saja. Biasanya yang agama-agama yang fikih yang apa mereka sudah dapat banyak mungkin dari masjid yang lain, dari ustadz yang lain. Ya kita memberi menu yang beda. Kalau di Masjid Sudirman ini dulu ada kajian
ngaji psikologi, ada ngaji ilmu astronomi falak, ada ngaji tema-tema yang mungkin enggak familiar untuk kajian masjid, tapi ya biar misalnya ada yang ingin ngerti psikologi tapi bukan mahasiswa psikologi gitu, ada yang ingin ngerti filsafat, ada ingin ngerti tasawuf, ngaji Jawa juga ada di situ. Masih jalan sampai sekarang yang psikologi gitu Ya, lumayan berat kan. iya, cuma ya tema-temanya dibuat ringan saja. Kalau psikologi kan menyangkut keseharian kita. Iya. Gitu. Jadi kalau Waktu awal-awal dulu dengan masjid itu ada pengalaman benturan dengan masyarakat sekitar gimana? ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah itu ya. Jadi Karena kalau di ngalir sini aja soalnya ya. mengalir terus. Yo, saya sering menyampaikan sih kalau di Niji ini algoritmanya orang belajar, jadi bukan doktrinasi, bukan. Ya. Jadi belajar itu ya seperti di kampus ini misalnya ya terorisme ya dipelajari, tapi Ya. kan tidak untuk membuat orang jadi teroris. Ya. Jadi misalnya agama ya ada materi Sunni, Syiah, tapi kan tidak kemudian kamu harus jadi Sunni, ya kamu harus jadi Syiah, tidak ada itu. Jadi memang di sana ya Karl Marx, Nietzsche itu masuk materi, tapi kan tidak kemudian harus setuju Karl Marx, apa harus jadi Nietzsche, tidak. Silakan saja. Apa yang diajarkan di kampus dibagi di situ Iya, secara jadi itu, ngalir ya. makanya jadi mengalir saja. Jadi maksud saya biar orang tahu lah, paham. Karena mungkin ada banyak yang berminat sih, tapi Iya. kemudian keterbatasan ini, keterbatasan itu. Jadi saya melihat bidang-bidang yang penting itu penting untuk hidup kita, tapi secara karir, secara itu kan biasanya orang kuliah itu ngambil yang lebih menjamin karirnya, lebih Iya. menjamin. Akhirnya seperti filsafat, mungkin bidang-bidang itu tidak laku di kampus. Padahal itu yang penting Padahal untuk itu melihat penting. hidup. Makanya ya bahasa saya, yuk kita bagi gratis saja deh. Wong ini penting. Nggak harus bayar dulu untuk ngerti ini. Karena masyarakat memerlukan itu. Ya kalau untuk yang demi bekerja, demi karir, ya bolehlah milih jurusan-jurusan profit di kampus. Tapi materi ini harus dekat dengan kita. Bayangan saya kayak tasawuf, yang spiritual, filosofis itu biar sajalah orang mudah mengaksesnya. Ya akhirnya ya jalan sampai hari ini ngaji filsafat. Ya, Dan ternyata salah satu yang saya saksikan dari keunikan apa yang dilakukan Mas Faiz adalah orang jadi tahu filsafat Hindu, Buddha, Kristen, terus Jawa segala macam. Jadi paling tidak ya biar luas ya. Selama ini kita ngajak orang rukun itu kan lewat jargon. Iya. Bahwa kita ini sama, Iya, kita itu kan itu. Ya, biasanya kalau lewat jargon itu ya dipercaya, cuma kurang lebih begitu kita gitu loh memang mirip. Kita memang dekat kok, kita ajaran ini begini. Itu loh kalau saya logikanya seperti itu. Kalau lewat kata-kata jargonan sih iyalah kita Bhinneka Tunggal Ika, kita beda-beda tapi satu ya kita yakin. Tapi kan kita tidak pernah masuk benar binekanya di mana sih. Kemungkinan kita bisa bersatu di Ika itu seperti apa. Itu kan nanti kita begitu menjelajahi semuanya kita jadi paham. Oh iya ya ternyata dekat kok, kita kemarin merasa sangat jauh. Ternyata begitu tambah dalam kita tambah dekat. Itu saya seperti itu sih logiknya, sehingga terus banyak yang nyambung, banyak yang suka. Kalau menurut Mas Faiz, anak sekolah sebetulnya untuk memperkenalkan tradisi seperti ini itu gimana Mas Faiz? Ya sih, kalau saya seharusnya memang pemahaman semacam ini justru dimulai sejak Dari anak sejak sekolah. dini. Bahkan mungkin sejak TK. Iya. Ya tentu saja dengan materi yang menyesuaikan level mereka. Mulai dihidupkan mungkin logika rasionalnya, mulai dihidupkan nalar etiknya, dihidupkan nalar spiritualnya, sehingga sudah mulai menyala sejak kecil. Jadi ketika mereka besar, ketika dewasa ini sudah tinggal mengupgrade-nya saja. Jadi kalau menyalakannya sejak mahasiswa saja itu sudah agak berat. Agak berat. Sudah agak berat. Sementara Iya, karena sudah jadi, sudah mindsetnya, cara berpikirnya jadi. sementara tantangan kehidupan sehari-harinya butuh Iya, ini. betul itu. Ya sederhananya sejak kecil kalau bahasanya flash disk apa-apa itu kita format dulu deh.
biar datanya bisa masuk. Karena kalau belum diformat nanti besar diisi apa saja hilang itu datanya. Apa ya Mas Faiz kira-kira namanya kalau dibawa langsung dari kecil ya? Tidak apa-apa. Kalau saya sih mungkin apa ya Bu? Kalau zaman dulu Simba itu ada namanya pendidikan akal budi. Akal budi ya, pendidikan akal budi. Kalau saya Budi pekerti, Jadi, akal budi budi. itu diksi ini menurut saya menarik. Tidak hanya akal, tapi ada budi. Ya, akal budi ya. Jadi tidak hanya rasional yang positivistik, tapi budi masuk di situ. Itu kalau saya penting. Cuma terus kadang orang menyalahpahami, dianggapnya pendidikan akal budi itu ya pendidikan moral saja. Padahal akalnya ada, ini latihan berpikirnya harusnya ada. Jadi tidak sekedar moralnya, di situ include spiritualitas juga. Ya. Yang kadang orang terus dipisahkan antara pendidikan agama dengan pendidikan akal budi. Padahal itu satu paket. Begitu akal budi ya rasional, emosional, spiritual masuk semua. Ya. Nah, ini sih kalau saya yang bisa kita hidupkan. Saya berpikir sama banyak itu dengan Mas Faiz, dan aku mencari saya kan ngelihat Mas Faiz itu kayak jalan sendiri, nggak pakai target macam-macam, tahu-tahu memberikan banyak inspirasi. Dan wah ini apa yang saya bayangkan itu terjadi gitu. Kalau yang saya lakukan itu siapa yang mau aja. Nah padahal sekarang ini kondisi sekarang itu butuh banget pendidikan akal budi ya. Kalau dulu-dulu ada nggak zaman Berarti di saya itu, pesantren atau di apa ya, ingat saya itu dulu simbah saya sih. Simbah saya itu ya orang biasa sekolahnya ya kalau dulu mari ya, monggo. Pak di sini aja Pak. Ini silakan. Ini loh, mari monggo. Iya, yo, woi. Adanya cuma minta. Iya. Ada apa-apa, mari. Jadi simbah saya itu sekolahnya SR. SR ya. Sekolah rakyat zaman dulu. Cuma ya itu beliau, saya masih ingat di antara pelajarannya itu selain tulis menulis ada pendidikan akal budi. Saya tidak tahu isinya apa, tapi saya membayangkan mungkin penting Ya, sejak kecil, sejak dini ada pendidikan akal budi. Ya akalnya ya budinya. Itu sudah otomatis nanti budi pekerti masuk ya. Masuk, Ya. masuk. Jadi nalar filosofinya jalan, mau ada akal diolah di situ, budi juga diolah di situ. Jadi mungkin menurut saya ini menanggulangi kan sekarang banyak orang bilang barat itu terlalu akal, Ya. lupa budi. Di Ada. timur kuat sekali ngopeni budinya, cuma sering lepas akalnya. Nah itu kalau saya sebenarnya ya, nenek moyang kita dulu sudah paham, makanya istilahnya akal budi. Jarang pakai istilah akal saja itu kalau zaman dulu, mesti selalu akal budi. Manusia dikaruniai akal budi, selalu begitu. Iya. Tidak pernah manusia dikaruniai akal, itu tidak pernah itu, selalu akal budi. Itu menurut saya menarik kalau kita explore ini sebenarnya konsep-konsep akal budi zaman dulu apa, sistem pelajaran yang kontennya akal budi itu apa itu. Karena saya beberapa kali ketemu katakanlah orang-orang senior, dia pengusaha CEO yang apa ya yang bisa dilakukan buat Indonesia. Mereka selalu nyebut budi pekerti. Sementara saya sendiri, orang perlu berpikirnya jernih dulu. Cuman kalau dikasih nama filsafat kan orang berat. Ini saya nemu ini. Kemarin itu cuma di Islam, di agama kan ada akil balik. Akal budi, di tasawuf ada akal al-munawar kan gitu kan. Ya. Ini akal budi ini pas nih. Akal budi bahasa Indonesia yang Sudah ada ya. sudah ada, itu istilahnya akal budi. Jadi, mengelola akal plus pembentukan budi pekerti. Karena budi pekerti saja tanpa akal ya jatuhnya nanti orang-orang yang mudah diombang-ambingkan. Ya, ya. Jadi mudah ikut arus, akalnya tidak jalan masalahnya. Ya. Nanti gampang dimanipulasi. Nanti atas nama kejujuran dia disuruh ngapain saja, atas nama kesetiaan dia diminta apa saja, makanya nggak rasional. Makanya akalnya harus hidup.
akal saja juga resiko. Makanya ini harus satu paket. Akal Makanya itu udah bagus tuh. iya, jadi istilah ini ya itu saya dapat dari Simba saya. Iya ya, terus saya baca buku-buku tulisannya Hamka, tulisan selalu pakai fungsi Iya. akal budi. Lembaga budi ada dulu Lembaga aku. budi. Ya, ya. Ya ini masih PR kalau di kita masih. Nanti kapan-kapan kalau sudah mulai ada yang inspirasi yang muncul, kita sowan lagi ke Pak Faiz nih Mari untuk ini monggo karena kapan-kapan. apa ya, Mas Faiz sudah melakukan, hanya masih banyak orang belum nangkap. Karena memang kan orang perlu mengalami tradisi filsafat dulu supaya ngerti ini loh jalan keluarnya, akal budi ini. Itu penting untuk generasi Di pesantren nggak ada begini ya? di Pembabaran. pesantren itu. Menurut saya ya, di satu titik kelemahannya pesantren itu repetitif. Ulang saja materi-materi diulang. Jadi mengejar apa ya kalau saya kuantitas pengetahuan. Jadi khatam ini, khatam itu apa. Ini yang biasanya lebih dibanggakan. Tidak ada target-target yang lebih kualitatif. Ini di banyak pesantren begitu, sampai ada kemarin saya ke pesantren di sini Pak Faiz sudah menghatamkan Ihya Ulumuddin sekian puluh kali. Terus Ya, enggak masalah khatam Ihya, ngapain diulang-ulang sampai 10 kali? Kenapa tidak ditambah materi yang lain yang lebih pengembangan, pendalaman atau apa? Jadi seringkali begitu. KPI-nya kuantitatif ya. Makanya itu. Ya cuma saya tidak tanya apa gunanya dia dikhatamkan. Saya ingin tanya sama ini nih Mas Faiz. dia di pesantren. Saya ngajar di pondok. Iya, kayak ngaji hikam itu. Makanya saya beberapa kali ngajar juga di pesantren. Cuma saya bilang kalau materinya dari saya dengan saya mau. Tapi kalau di patok versi yang sudah ada sebelumnya saya tidak sanggup. Jadi akhirnya nanti di pesantren mana itu saya ngaji kitab hikam, tapi maknanya versi saya. Oh iya keren. Ya jadi Direkam tidak, nggak? ada beberapa yang rekam itu. Jadi, Makna versi itu maksudnya berdasarkan apa? ya kan saya filsafat, tentu saja pemaknaannya tidak sesufistik itu, tapi lebih filosofis, lebih kontekstual saja, operasional. Ada rekaman nggak itu? Ada beberapa, cuma ya di pesantren sebenarnya. Selalu direkam sih, cuma tidak ada web khususnya untuk itu. Saya juga tidak pegang. Saya itu kelemahannya, saya tidak main medsos. Tapi Pak Faiz itu sangat di medsos. Makanya itu. Tiba-tiba TikTok nongol, Pak Faiz ngomong. Saya itu kadang kemarin itu ada yang ngundang, lucu itu, temanya apa, cara menjadi YouTuber sukses. Tiba-tiba saya temanya ini sampai tidak keliru Mas, lo kan YouTube-nya Faiz di mana-mana ada. Iya, tapi saya tidak main YouTube. Saya tidak tahu caranya main di YouTube biar sukses itu gimana gitu. Ya kalian kan yang nyebar, yang motong-motong yang itu. Kadang itu ada yang unik. Kemarin sampai ada yang video potongan itu jadi backsoundnya orang jualan durian. Ada yang nyuplik-nyuplik. Iya, jadi dipotong. Tapi Pak Faiz nongol di situ. Suaranya. Jadi Hubungannya apa sama durian? enggak, itu suaranya kan gini. Hidup itu dinikmati saja, enggak usah terlalu banyak. Jadi tiba-tiba terus Aktivitas ya orang-orang. iya, jadi wah ini tiba-tiba ada yang WA saya, Pak Faiz jualan durian sekarang. Pak Faiz izin tanya boleh ya? Iya, monggo. Kan tadi jenengan cerita soal pelajaran Eyang itu tentang akal budi. Nah, kemudian jenengan mencoba mencari tahu sebetulnya. Kebetulan jenengan kan backgroundnya filsafat nih. Filsafat. Jadi mencoba apa istilahnya ya, Elaborasi, mendeskripsikan iya. apa yang dimaksud gitu kan. Sekarang kan jenengan dosen mengajarnya mahasiswa nih. Iya. Padahal kan menurut saya ini akal budi kan harusnya diajari sejak kami kecil. Cin. Nah kira-kira nih Pak Faiz, mungkin Pak Faiz punya pemikiran bagaimana saya nih kebetulan punya sekolah SD, Iya. gimana saya bisa menerjemahkan akal budi itu ke level anak-anak tuh, kira-kira
cara, mungkin ada ide-ide apa gitu Pak Faiz? Ada sih. Saya kemarin baca buku bagus itu dari yang judulnya Philosophy for Children. Oh, Jadi filsafat untuk anak-anak. filsafat untuk anak-anak ya. Siapa? Udah ada. Ada ini filosofi nulis for itu saya buku atau lupa. gimana? Cuma nggak terkenal. Itu buku dan project. Oh, Jadi di Barat itu ada lembaga yang memang concern ke situ. ya. Ada 4 jilid besar buku Philosophy for Children. Jadi ini mengajarkan, kalau ini nalar, Ya. jadi cara berpikir anak-anak, thinking skill-nya diasah. Thinking skill-nya. Ya, jadi itu diasah. Nanti ada akal budi, itu yang kedua. Kalau saya sih pengendalian emosi. Oh, Kalau untuk anak-anak ya, emosi jadi dulu ya, awal. biar dia memahami emosi-emosinya terus bisa mengendalikan. Bukan berarti anak wajar saja, anak kadang marah, kadang jengkel, kadang Iya. itu, tapi kita melatih dia bisa Mengenali. mengendalikan itu. Oh, Jadi mengenali dan mengenalinya, oh ini saya marah, ini tidak boleh. Jadi ini bagi saya bagian dari akal budi itu mengendalikan Oh, emosi. gitu. Oh, gitu. Terus baru kalau level SD itu mereka kenal sih, sudah ada pelajaran agama, cuma Iya. mengoperasikan agama menjadi nilai Iya. spiritual ini Iya. bagi saya penting. Iya. Jadi orang beragama itu begini loh, jadi tidak saya beriman pada Allah ya, tapi orang beriman pada Allah itu seperti ini dalam hidupnya. Nah itu menurut saya juga Gitu penting bisa. untuk anak-anak. Sejauh ini mohon izin, jadi sharing aja, barangkali saya bisa mendapatkan feedback dari Pak Faiz. Kalau di sekolah saya kan memang sekolahnya bilingual Islamic School. Nah jadi guru-guru kami itu ngajarin ke murid-murid itu mengangkat Asmaul Husna. Jadi sifat-sifat itu diturunkan dalam praktek sehari-hari sebagai apa ya istilahnya, memberi contoh gitu Pak Faiz. Itu bisa seperti itu ya, bisa dimulai dari Bisa. situ ya. Bisa juga yang tidak terlalu teori. Iya, oh tidak terlalu teori. Jadi banyak Tidak terlalu prakteknya. teori, itu biar saja mereka seperti harian mereka, kita tinggal menyebutnya. Nah kalau gitu bagus, itu namanya jujur. Kalau gitu, gitu. Jadi tidak terlalu teori. Jadi biar mereka, kalau istilahnya filosof barat itu learning by doing. Learning by doing. Biarkan mereka seperti keseharian mereka. Iya. Tinggal kita menunjukkan ini bagus, kalau ini harus diperbaiki lagi. Kalau ini kayak gitu saja. Kalau saya lebih masuk. Karena kadang-kadang visi kita sudah bagus, keinginan bagus, tapi terus terlalu berat di konsep, terlalu jelimet di teori. Jadinya konsep aja ya. Iya, akhirnya terjadi terlalu administratif. Sekarang pendidikan kita itu banyak terlalu administratif. Ribet ini, rancangannya begini, anunya begini, terus akhirnya terikat dengan itu, jadi tidak luwes ketika di lapangan. Nggak laku. Iya, Kalau dia bilang nggak laku. iya, jatuhnya terus formalistik. Jadi yang penting. Nah, Kalau pendidikan akal budi tadi yang dibilang, tadi kita udah bicara itu juga Mbak Iya. Tati. Iya. Pendidikan akal budi ini kalau dieksplor, sumber-sumber yang bisa kita perlu dari tradisi leluhur kita itu banyak sekali. banyak ya. Apalagi untuk anak-anak. Anak-anak banyak. Misalnya para wali zaman dulu. Wah. Bikin lagu saja itu maknanya dalam. Lagu anak-anak, rasanya ini lagu dolanan, tapi punya visi. Lagunya saja. Malah bisa diambil dari situ ya. Iya, bikin permainan anak-anak dolanan itu ternyata ya ada banyak makna kerja sama, tidak mudah marah, bisa macam-macam. Jadi ini menurut saya kita eksplor itu, kita punya banyak sekali media untuk menanamkan akal budi tadi. Siapa tahu bisa membuat buku berdua tentang itu. Boleh. Jawa, Coba Bang saya Tete kan waktunya. Jawa semi Batak ya. Orang jenengan kan Jawa asli. Saya Jawa asli tapi Jawa Timur saya. Oh, tapi kan juga sama Jawanya. Oke. Pak Is. Tapi itu sama Pak Faiz, lama karena memang belajar filsafat kan. Orang kalau belajar begini kan melihat hidup itu jadi clear, agama jadi clear, kehebohan sains sekarang jadi clear, kehidupan kita jadi clear. Gimana ya menceritakan ini ke orang kayak gitu? Jadi, nah terus kalau Barat kan dia rasional banget, tapi ini kan ada rasa gitu loh, ada budi tadi itu. Makanya saya ngikutin Pak Faiz, benar-benar ngikutin, dan saya bersyukur, oh ada yang melakukan nih gitu. Karena di Jakarta kurang, mereka tiba-tiba buru-buru eksklusif.
Ya padahal filsafat ini kan ilmu hidup, harus kembali ke zaman Sokrates ini kayak. Makanya kan saya menghindari orang menganggap belajar filsafat itu menghafalkan pikirannya para filsuf. Itu biar anak-anak mahasiswa filsafat saja yang begitu. Sudah ngalamin Iya, kalau kita yang bukan mahasiswa filsafat itu ya belajar kearifan hidup kita masing-masing. Mas, kalau di Jawa ini kan dikenal istilah jagongan dan gayeng. Oke. Itu mungkin bisa Iya, jadi jagongan itu ya kalau dulu jangan dibayangkan dulu para wali itu bikin tabligh akbar kayak itu enggak. Mereka turun ngobrol sama masyarakat sehari-hari, wayangan, nyanyi, dolanan, itu saya membayangkan mereka sangat membaur, tidak eksklusif. Ini sekarang kan banyak modelnya, wah ini ustadznya di depan, terus jamaahnya ribuan, terus ya, jadi mengambil jarak kalau sekarang. Kalau dulu enggak. Saya membayangkan ya Sunan Kalijogo itu ya tiap hari jalan-jalan, nyapa orang di sawah, terus enggak kok ceramah di masjid-masjid. Waktunya wayang ya wayang, waktu jadilan, waktu apa. Saya membayangkan begitu. Cuma ya kita sekarang itu tadi, karena banyak terjebak formalistik. Jadi seolah-olah ya kalau agama itu harus sekaku itu. Kalau filsafat itu harus seruwet itu. Kalau moral itu harus seagung itu. Kan terus jadi berjarak dengan banyak orang merasa itu bukan saya. Akhirnya saya ini orang biasa, siapalah saya. Itu orang-orang luhur di sana itu bukan saya. Semua orang terus menganggapnya begitu. Ya itu PR kita akhirnya. Boleh nanya ini nggak Pak Faiz? Yeah. Pak Faiz sendiri waktu mulai, wah ini nih mencerahkan saya bang, itu gimana ceritanya Pak Faiz? Enggak tahu. Kan banyak banget kan yang dipelajari, kalau saya lihat YouTube-nya itu ngomong Krishna, ngomong Surya Mentara, ngomong macam-macam itu. Apa ya, kalau orang Jawa itu ada momen meletik. Meletik ya? Meletik itu kayak api, terus ada kibasan ada ke atas meletik itu tiba-tiba ya orang menyebutnya momen aha, momen kalau di tasawuf momen kasaf, tiba-tiba iya ya begini maksudnya itu. Jadi itu saya beberapa kali ngalami dulu waktu S2. Saya S2 malah ya? S2. Saya S1 itu sama kayak mahasiswa yang lain biasa. Malah ya lulus saya merasa enggak tahu apa-apa, filsafat itu apa. Juga enggak tahu. Pulang ke rumah ditanya bapak, lah terus mau apa? Enggak tahu juga. Di situ saya terus, iya ya saya ini sarjana filsafat kok enggak tahu apa-apa tentang filsafat. Itu menurut saya peletihan pertama. Peletihan. Setelah itu saya mulai serius. Begitu serius, yang kemarin saya pelajari di S1 yang saya merasa enggak tahu apa-apa, tiba-tiba seperti terbuka satu-satu. Oh berarti kemarin yang ini maksudnya itu. Oh yang dulu diajarkan dosen ini arahnya ke situ terus. Nah ketika sudah sangat banyak yang kita tahu, sekarang saya baca buku itu cepat. Oh orang ini maksudnya begini. Ini mirip saja dengan tokoh ini yang itu. Terus jadi lebih tidak lama. Ya kayak kajian filsafat ini kan setiap minggu sekali saya harus ganti tokoh, menjelaskan yang baru. Dan itu menguntungkan saya. Iya. Jadi karena saya dipaksa harus setiap minggu sekali memahami satu tema dari satu tema. Itu kalau tidak ada itu, mungkin saya tidak buru-buru baca-baca seserius itu. Dan itu bagi mahasiswa filsafat agak rumit tuh memahami tokoh itu ya. Tapi kan ya memang cara belajar paling efektif itu ngajar. Iya, ngajar. Jadi saya harus memahamkan orang kan, berarti saya harus paham dulu. Ya itu yang membuat terus lama-lama ini jadi habit, jadi filsafat itu ternyata mengalami momen asik itu enak dan ingin mengulang lagi. Hari ini tokohnya siapa? Hari ini itu kalau tidak salah nanti bahas Edward Said. Ini tokoh apa ya, filosof yang terkenal sekali, nulis orientalisme. Kelahiran Pakistan tapi terus hidup di Amerika. Ini membahas ini loh,
peran intelektual. Jadi dia menggelisahkan intelektual hari ini yang nyaman di kampusnya, jadi akademisi yang hanya mikir pangkat. Itu dia bahas itu sih, saudara. Nanti ini kayak konsepnya Ali Syariati itu, Rausah Fikr. Orang-orang yang tercerahkan itu harus turun gunung, jangan diam saja. Pak Is, sekarang di Jogja nih, Jadi, dekat sama Borobudur. iya. Pernah ngulas-ngulas Borobudur itu nggak sih Pak? Saya kemarin baru bimbing disertasi tentang Borobudur. Oh iya. Tapi menarik. Dia ini anak Jakarta Universitas Syahid. Universitas Syahid. Jadi saya yang bimbing disertasinya anak komunikasi sebenarnya. Cuma dia meneliti perempuan dalam budaya Jawa di reliefnya Candi Borobudur. Oh iya. Dan itu yang luar biasa. Jadi kita kan sering anggap Jawa kuno itu patriarkal. Iya. Ternyata sangat tidak. Loh, kok gitu ya? Iya. Boleh Pak. Kebalik. Wow. Jadi Wih, ini. iya. Terus? Jadi, ada banyak cerita-cerita betapa berpengaruhnya perempuan Wow. zaman itu. Dari Terus- relief itu Pak? Iya, dari cerita-cerita di relief itu. Bahkan ada kesimpulan temuan sampingan sih. Ternyata Jawa itu sejak dulu tidak seksis. Makanya santai Filosofi saja. Jawa maksudnya? Iya, orang Jawa itu lihat perempuan tidak seksis, tidak seperti sekarang. Oh iya. Sekarang kan seksis, selalu tubuhnya yang Iya, dia. sekarang Kalau pakai dulu, semua. makanya dulu orang Jawa itu tidak pakai apa-apa, bahkan ada yang di lukisan itu ya Iya, yang iya, atasnya, orang Bali ini. yang atasnya terbuka terus mimpin sidang, ya itu banyak orang biasa. Oh iya iya betul. Ya reliefnya kan begitu. Iya, di relief-relief itu kan begitu. Itu kesimpulan dia. Berarti ya seksis itu kita sekarang saja. Patriarkal itu mungkin Jawa awal modern munculnya. Dulu itu kayak laki-laki aja buka baju biasa. Biasa dan nggak kaget gitu loh, biasa saja. Makanya ya saya pengalaman dulu pernah penelitian di Jambi itu anak dalam itu kan perempuan yang sudah nikah sudah atasnya terbuka dan itu biasa. Cuma sekarang mereka jadi goyang karena banyak orang neliti masuk, orang luar dia lihat dengan tatapan yang berbeda. Iya. Iya, iya. Jadi sih. Itu yang buat mereka risih. Ini kok tatapannya kita biasa Iya. aja. Iya. Terus mereka jadi risih padahal sebelumnya biasa. Itu Iya, gara-gara iya. kita merusak mereka. Jadi merusak atmosfer mereka. Memberikan holding. Iya, sebelumnya biasa saja kok, tiap hari sehari-hari itu kayak mungkin gambar-gambar Bali zaman dulu, Iya, ada iya. Jawa zaman Yang dulu. mungkin buah itu kan terbuka. nggak pakai itu. Iya. Biasa aja gitu. Biasa, tapi ya begitu ada peneliti masuk, orang observasi ke sana, itu kan tatapannya beda. Di daerah mana tuh, Pak? Ada suku Jambi anak dalam. Oh iya, ada anak Iya. dalam. Jadi itu. Kayak di Mentawai juga kayaknya maksudnya. Jadi mungkin Papua tertentu itu kan, lah kan seperti orang Papua yang masih pakai koteka itu kan yang heboh kita, Iya. gitu loh, yang menatap dengan itu kan kita, ya mereka terus jadi risih pastinya. Gitu. Padahal sebelum ada kita ya nyaman saja itu mereka. Itu. Pak Faiz, saya mau nanya ini lagi nih Pak Faiz. Kan tadi Pak Faiz cerita apa melinti ya? Meletik ya, aha momen ya. Ini pribadi lagi nih Pak Faiz. Apakah di momen seperti itu Pak Faiz ada satu intensitas ketemu seorang guru? Karena ini nanti pertanyaan saya jadi, kan ada jalur tarekat kita tahu, silsilah ribet. Tapi juga ada kayak, menurut saya Surya Mentaram itu kayak, kalau di India itu Ramana Maharishi gitu. Dia teliti langsung Ya. kebenaran itu. Cuman ini jarang gitu. Pak Faiz gimana? Jadi saya itu Yohana Jawa Timur, Mojokerto. Itu sejak kecil ada beberapa keluarga yang orang apa ya kalau orang anggapnya kayak kiai, kayak wali, kayak gitu. Gus-gus gitu ya. Iya, kalau di Jawa Timur banyak seperti itu. Bahkan beberapa sudah pernah ya saya ke bareng-bareng sebenarnya sowan itu orang yang dianggap wali. Itu kita sowan bertujuh. Yang 6 ditolak. Coba bilang dari 7 ini yang diterima Pak Yai hanya yang
kelahiran Sabtu Pahing dan itu satu-satunya saya. Sabtu pagi gitu. Iya. Gua nggak ada yang lain. Iya. Pas Dan hari itu ya Pak. pas hari itu, Iya. jadi tidak ada yang diterima, saya sendiri. Astrologinya masuk gitu. Sendirian itu saya masuk, tiba-tiba ditanya, kamu mau tak ambil menantu? Langsung begitu. Oh iya, gimana Iya, gimana? langsung diambil menantu. Cuma saya masih saat itu saya masih SMA ya, masih lugu ya, saya jawabnya enggak. Ingin belajar dulu. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Pokoknya yang penting temen ya, kok awakmu tadi. Jadi beliau bilang sungguh-sungguh nanti jadi ada jalannya. Jadi beliau sempat ya sebagus apapun kayak tadi weton apa bibit apa anu sedasat apapun nek ora temen kata beliau kalau tidak sungguh-sungguh tidak akan jadi. Jadi pesannya itu dan saya banyak ngalami momen seperti itu. Terakhir ya di Kerape saya ada Pak Yai juga yang seanu itu. Saya itu pernah satu ketika sangat tertarik ingin masuk ke dunia torekot itu. Iya. Pokoknya sudah sangat terus kata beliau gini, enggak. Jadi kata beliau, awakmu lebih manfaat nek enggak masuk torekot. Kamu akan lebih manfaat untuk banyak orang kalau enggak masuk ke torekot ini. Jadi kayak beliau, kalau masuk ke torekot ini mungkin sukses jadi orang yang spiritualitasnya tinggi, yang dekat dengan Tuhan, tapi hanya manfaat untuk dirimu. Ya, jadi beliau sudah membaca bahwa engkau akan lebih manfaat kalau tidak masuk ke torekot. Jadi akhirnya jadi banyak orang tanya bahwa muridnya siapa ya? Saya terpaksa enggak ada. Jadi karena memang oleh Pak Yai saya sendiri disuruh ambil jalur yang bukan itu. Ya akhirnya sampai di titik sekarang ini. Makasih Pak Faiz. Jadi mungkin orang itu memang ada garisnya sendiri-sendiri yang kita tidak bisa baca. Mungkin orang tertentu yang bisa memahami garisnya masing-masing. Nanti malah kalau di tarekat malah jadi kayak kiai besar apa gitu, Ya, mursyid udah nggak membumi lagi. Mursyid jadi tapi manfaatnya kecil. Iya, Yang betul. lain. Mungkin memang diarahkan ke sini biar bisa memberi manfaat lebih banyak. Nanti kalau hanya asyik dengan Allah saja, lupa. Iya. Ini ada mahasiswa lupa. Waktu ketemu Pak Gita gimana Pak Faiz? Ininya kan dia Pak Gita itu sebenarnya saya itu agak tidak terlalu nggak bisa keluar, saya lihat Pak Faiz di situ. Iya, jadi di telepon sebenarnya Pak Faiz bisa enggak? Waduh, saya tuh ngajar Pak Gita, terus ya sudah Pak Faiz kita Zoom saja ya. Terus saya menetapkan tanggal itu. Sebenarnya wawancaranya rencananya pakai via Zoom. Saya lupa ternyata di jadwal yang pas saya tetapkan Zoom itu saya ada kegiatan, saya lupa. Terus waduh Pak Gita minta maaf, ternyata saya jadi untuk menebus rasa bersalah nanti saya ke Jakarta. Jadi pokoknya saya ke Jakarta nanti Pak Gita bisanya kapan? Itu sebenarnya menebus rasa bersalah saya karena jadwalnya geser. Ya akhirnya jadi itu. Dan itu pun saya masih dari pesawat jaketan itu Pak Gita, ayo sekarang saja karena setelah ini saya balik lagi ke Jogja. Jadi Benar-benar untuk memenuhi janji. iya, jadi itu kayak orang tidak terlalu gitu masih pakai jaket dari pesawat masih lecek itu sudah ditanya macam-macam, jawabnya juga senyampe-nyampenya. Itu. Jadwalnya full terus ya Pak? Maksudnya di kampus? Enggak, saya kalau di kampus itu kan ngajar S1, S2, S3. Oh, jadi full. Sementara saya undangan-undangan itu saya iyain kalau di akhir pekan. Akhirnya saya Jumat, Sabtu, Minggu itu saya kosongkan untuk yang keluar-luar. Senin sampai Kamis akhirnya full ngajar. Oh. Sampai mau nyulit bentar soalnya kapan-kapan. Sebenarnya Banyak nih saya besok ini ke Bandung. ke Bandung ya. Ke Bandung. Ke acaranya Paroko Sampurna itu. Mereka mau. Jadi sekarang menarik, perusahaan-perusahaan korporasi itu mulai sadar thinking skill. Iya. Itu ya. Kemampuan berpikir. Jadi mereka mulai, saya berapa kali sebelum ini ke gudang garam. Iya. Sekarang
Jadi tak tanya, kenapa sih Pak kok mulai filsafatan? Enggak Pak, saya itu karyawan saya banyak. Sebenarnya orang baik semua, patuh semua. Cuma kalau semuanya terus patuh saja, saya yang capek mikir. Iya. Harus ada yang harus ada teman berpikir gitu. Mereka nunggu perintah, Iya. nunggu petunjuk, Yes, boss, nunggu gitu. diarahkan Malah itu. nggak bergerak ya. Kita capek kalau semuanya, yuk mereka patuh. Nah, tapi kalau tidak ada yang berinisiatif, tidak ada yang beritu, wah, saya yang capek. Kalau untuk segmen itu yang cocok apa Pak Faiz di tema filsafat itu? ya Yang bagian- langsung praktikal. Iya, Ya? yang thinking skill saja, Thinking skill kemampuan aja. berpikir. Biasanya ya saya pecah dua itu, berpikir kritis dan berpikir kreatif gitu. Nah, Mereka. Nanti itu biasanya di awal saya masukkan penguatan karakternya ya. sebelum tekniknya, karena teknik sebagus apapun kalau karakternya nggak Ya. cocok nggak. Betul. Yang kreatif biasanya gercep gitu. Sementara yang loyal ya sama. Iya, Nah, itu itu makanya itu. Lah kalau kritis saja nggak ada kreatifnya, ya hasilnya bingung terus tiap hari. Nggak ada, nggak ketemu solusi. Pak Faiz tadi Bu Wijayanti itu Iya. saya kenal beliau itu 2005 di BI. Ah, Beliau itu dulu pejabat BI. 2005 acara di jadi ada bukunya Stephen Covey yang Eight iya. Habit. Nah, saya diminta ngasih dia sama Pak Nugroho dan ada teman juga. Nah, sejak itu dia nempel terus sampai belajar. Pokoknya Bang Dami kemana dia belajar tuh. Ini di Jogja ketemu lagi nih. Malah duluan ketemu Pak Faiz Iya, tadi. pagi-pagi kesini tuh ada janji, tak suruh nunggu. Pak Faiz, saya jam 10:30 ada janji mau pijat. Enggak apa-apa, kalau di Jogja mampir saja Bu, saya di sini. Ini ada satu lagi kenapa saya ceritain Bu Wijayanti ini. Iya. Beliau itu kan orang Jawa yang pokoknya Pak Faiz kan Iya, bisa lihat kan. beliau cerita sendiri tuh. Saya kalau ngaji nggak bisa Pak Faiz, tapi saya selalu belajar. Ya nggak apa-apa Bu, jalurnya bisa macam-macam. Tapi ya karena ada unik-unik Bang Tam. Saya itu kemarin itu ada yang dari Jawa Timur itu awalnya keras, dia ini jamaah tabligh. Yang pakai jubah itu saya nggak kenal. Cuma kebetulan seneng dengerin ngaji filsafat, sempat ke rumah juga ini juragan buah. Nah, satu ketika stroke beliau ini. Jadi nggak bisa ngomong, terus lupa otaknya kena, nggak lupa keluarganya. Nah, istrinya nelpon saya. Pak Faiz, ini Bapak baru sakit, baru gitu, saya doakan. Tolong ya Pak Faiz didoakan. Ya Bu, ya saya doakan, tapi ya ke rumah sakit ya Bu. Jadi akhirnya Itu saya, kalau kita ini sama ahli sakit tuh ya. iya ya saya doakan, tapi doa bisa bahaya. Dalam timur sana ke sana. Iya. Iya, tapi ternyata seminggu setelah itu ya ke rumah sakit. Seminggu setelah itu sembuh. Boleh. Jadi tiba-tiba bisa ngomong. Masih agak miring, tapi tiba-tiba bisa ngomong terus ingat semua ini anaknya, namanya. Dan yang dia teringat didoakan Pak Memorinya Faiz. keluar. Weh. Itu doakan Pak Faiz, dianggapnya. Wah, Pak Faiz terima kasih atas doanya. Dan saya tolak-tolak saja. Padahal doanya sambil ngajar, sambil baca apa gitu. Ada cuma ya Bu. Nah terus ke rumah itu kan beliau juragan buah, bawa buah itu satu pickup, enggak cuma satu, satu pickup. Kok gini? Banyak sekali, enggak apa-apa Pak. Ini buah sak kios mungkin. Satu pickup. Ya akhirnya saya bancaan orang sekampung itu saja sudah daripada. Alah itu buah. Jadi saya sering itu Iya. Mas, orang ke rumah itu ya ngobrol gini, tidak cuma itu terus. Pak Faiz sudah dibuka, minta doa. Terus masyarakat Apa ini dibuka ya? kalau yang ngerti aslinya enggak ampun. Musik namanya jangan dibuka. Jadi apa? Jadi, Ya memang Pak, doa orang baik itu kan besar kuasanya. jadi masyarakat kita masih Ya, begitu. Ya
Ya untuk melegakan hati mereka itu saja. Yuk kita berdoa saja bareng-bareng. Yuk kita. Jadi tidak usah kaget minta. Orang-orang kita tidak profesional kita. Kalau sudah dianggap wong ngerti, wong pinter itu sudah apa saja dikonsultasikan. Kemarin ada ibu-ibu dari Solo itu ke rumah. Pak Faiz, saya ini ada jin 3 yang ikuti saya. Dia jalannya itu agak nyeret-nyeret gini, bahasanya dia ini ada anak kecil yang bandol di kaki saya, kemudian ada 3 yang mengawal saya terus di belakang gitu. Nah, terus kemari wonten tujuannya apa, Bu? Enggak, ini memang minta ketemu Pak Faiz. Ngeri. Oke. Gitu. Ini harus siap begitu-begitu kalau sudah siap. Enggak ya ketemu terus lah, terus sekarang maunya gimana? Matur nuwun, sudah terima kasih dipertemukan sama Pak Faiz, gitu saja. Sudah cukup. Biasa ya. Kita juga lo nganterin ini sedang boyok. Jadi kadang-kadang orang-orang hari ini itu masih masyarakat. Makanya banyak orang Indonesia kiai-kiai itu jadi dia ini aja kan, biar orang tenang aja sebenarnya. Makanya itu tadi menurut saya, jadi budi diimbangi akal. Tuh. Kalau budi saja ya lahir orang-orang baik seperti tadi cara berpikirnya. Akalnya kurang efektif. Ya, gitu. Harus sering alami gitu Bu. Kalau di kampung itu sudah orang pinter itu dianggap bisa apa saja, termasuk buka, termasuk doa. Jadi saya acara kemana-mana itu harus siap, karena tiba-tiba ditodong doa yang harus sesuai momennya. Tiba-tiba itu wah, ini masyarakat kita. Makanya di rumah Pak Faiz banyak ini. Udah di ruang sana. Kalau ini kurang besar, bawa yang itu. Oh, yang 1 liter ya? Bawa sendiri, terus Oh, ditaruh, sendiri. dibuka, terus kita Ada suruh kita di baca. mobil ambil. Saya juga Pak, jauh-jauh dari Kalimantan mohon doanya. Kenapa secara cerita itu? Nah, ada yang lebih anu Pak. Kemarin waktu saya diundang Gudang Garam, itu pulangnya diberi 1 kotak besar gini rokok. Saya enggak ngerokok kan. Wah, ini dibagi di rumah adik saya atau tonggo yang ngerokok, silahkan diambil. Wah, pancaan rokok. Terus bulan depannya yang ngundang Daihatsu. Wah, nah itu istri saya seneng. Ini mobil baru Pak. Kemarin yang ngundang Gudang Garam dapat rokok, ini Daihatsu yang ngundang. Ternyata dapat diskon. Oh, ini sampai pulang kok enggak ada kunci mobil. Sama miniatur. Bisa rokok ini. Ini mau nanya ini lagi nih Pak Faiz. Coba ini sebetulnya pertanyaan pandangan Pak Faiz saja. Kan sekarang ini kalau saya terus terang pas ngeliat YouTube-nya Pak Faiz, saya senang banget karena ada sosok yang melakukan apa yang saya bayangkan itu. Nah, yang saya cerita Jakarta. Ini kan yang di Indonesia ini yang tiba-tiba menonjol, pokoknya filsafat Rocky Gerung. Nah, sementara mereka yang belajar filsafat kan yang dilakukan itu dimengerti. Gimana pandangan Mas Faiz nih? Peran dia itu? Iya, Rocky Gerung ya sebagai versi dirinya saya kira. Iya, versi dirinya. Versi dirinya ya semacam itu. Cuma kalau saya seandainya itu perjuangan untuk mencerdaskan, perjuangan untuk ini itu, kalau bahasa filsafat itu perlu ditambah retorikanya. Iya, retorik. Iya. Beliau sudah luar biasa di filsafat. Cuma karena eman-eman gagasan besar, tujuan mulia, kalau kemasannya tidak diatur, khawatirnya lelah dia nanti. Iya, dianya lelah. Dapat lelah. Tujuannya tidak wujud-wujud. Jadi kalau saya
tujuannya mungkin hebat, mencerdaskan, perlu latihan retorika itu tidak sekedar saya tahu ini benar terus disampaikan, tidak sekedar itu. Makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan. Ya. Jadi zaman dulu yang sophistry ya, ada versi lain yang sophistrinya. Para filosof itu punya caranya sendiri. Misalnya kalau Socrates itu ngajak dialog, mancing-mancing orang biar berpikir, itu kan bagi saya retorika. Nanti ada yang mungkin modelnya dengan langsung terjun ke lapangan menemani, ada yang macam-macam. Kalau saya sih itu. Tapi dari aspek memang gayanya beliau begitu ya monggo saja. Tapi eman-eman kalau saya orang sehebat itu mungkin punya gagasan besar, punya tujuan-tujuan mulia, kalau saya harus lebih latihan itu tadi retorikanya. Retorika itu kan kayak kita ngomong sama anak kecil dengan mahasiswa kan beda, meskipun maksudnya sama. Nyuruh mahasiswa patuh dengan nyuruh anak TK patuh itu mesti harus ada strategi yang berbeda. Nah, itu retorika. Kalau beliau kan mungkin dianggapnya orang itu selevel beliau semua. Nah, akhirnya ya kurang efektif. Kurang efektif. Iya. Dari sisi variasi sih kalau saya memang ada macam-macamnya orang. Dari sisi tujuan yang ingin beliau dapat. Soalnya banyak orang didunggu-dungguin semua, jadi jadi itu kan kalau di kita kan itu masih sensitif. Masih sensitif. Itu. Mungkin di budaya tertentu itu yang biasa saja, tapi mungkin di budaya yang lain. Di Indonesia mungkin masih belum familiar ya kalimat-kalimat itu. Ada lagi Pak Faiz nih, mumpung ketemu Pak Faiz ya. Iya. Sekarang kan mulai saya mengagumi bagaimana cara ChatGPT DeepSeek menjawab. Ini Pak Lendre ini kalau moto Ibnu Arabi tanya DeepSeek, elaborasinya apa gitu. Terus pas tak baca kok nggak ada rasanya gitu. Itunya kurangnya. Ini gimana Pak ini responnya? Ya tentu saja ChatGPT perkembangan baru. ChatGPT itu algoritmanya yang mengambil dari web, dari mungkin postingan-postingan. Itu pun yang free access ya bisa. Postingan tertentu yang bayar dia nggak bisa masuk. Dia tidak bisa ngambil mungkin sumber disertasi di repositorinya kampus, itu tidak akan masuk. Cuma ya dari yang postingan terbuka itu datanya. Itu yang kadang-kadang ya harus diulang. Boleh minta tolong ChatGPT tapi kita jadi si Budi itu dia nggak bisa ambil tuh. Si peran Budi tadi dia nggak bisa lakukan. Jadi makanya pendidikan akal budi. ChatGPT itu mungkin misalnya ada mahasiswa yang punya tulisan jelek tapi diupload. Ya, masuk juga sebagai sumber dia. Bisa jadi sumber. Makanya ya, saya kadang-kadang juga tanya ChatGPT tapi tidak akan percaya begitu saja. Harus versi saya. Makanya cek di rujukan aslinya, diolah lagi, karena kadang-kadang ya dia ngaco saja. Apalagi di budaya yang dia tidak kenal. Nanti tokoh ini dianggap sama dengan tokoh ini. Sotoy dia malah ya. Itu jadi sering campur itu. Ini kan bukan pikirannya tokoh ini, pikirannya tokoh itu. Mungkin dianggapnya sama saja. Nah, itu sih. Jadi kalau ChatGPT mungkin enak untuk nyari isu. Nyari isu. Nah, kira-kira yang menarik sekarang apa ya? Yang itu menurut saya menarik. Jadi mahasiswa nyari tema, nyari judul, nyari itu mungkin bisa. Tapi begitu konten, itu kita harus hati-hati. Sudah isi itu atau pertanyaannya juga ya. Jadi itu tadi berarti pendidikan akal budi. Budinya itu nggak bisa dilakukan sama ChatGPT. Nggak bisa kalau ChatGPT. Ya itu ada betapapun dia cuma informatif saja. Informatif. Dan dia nggak tahu situasi orang yang nanya kayak gimana kan nggak tahu. Kepentingannya untuk apa nggak mungkin tahu. Kalau kita tanya, gimana caranya menipu orang tua biar dia akan jawab. Yang ngeri ya, apalagi sekarang. Jadi bisa kita tanya untuk yang jahat pun dia akan jawab. Cara paling gampang bongkar kunci gembok gimana dia akan jawab. Video-video contoh ya Pak. Sekarang sepeda motor. Sekarang lebih kompleks, tidak cuma tulisan kan, bisa pakai gambar, pakai video, ChatGPT itu. Jadi
Kalau Ya untuk membendung krisis moral anak-anak muda sekarang. iya, jadi kalau orangnya tidak digarap dulu itu bisa jadi senjata yang membahayakan. Pemahaman budi tadi Yang apa? ada akal, ada budi. Oke, budi itu karakter. Pak. Ya Pak? Jadi, Karakter. sederhananya budi itu orang sering hari ini membuat karakter. Tapi itu kalau di simba-simba kita itu paket lengkap antara emosional dan spiritual. Iya. Itu budi. Jadi tidak sekedar moralitas norma-norma yang konvensional itu, tapi ada Virtunya ya Pak Iya. Faiz ya, virtunya ya. kebajikan dirinya Kebajikan. itu budi. Dan itu sebenarnya ini tidak bisa hanya diceramahkan budi. Iya. Maka pelajaran budi itu tidak bisa kok pelajaran akhlak yang diceramahkan kita jangan sombong, kita harus jujur, tidak bisa begitu. Itu perlu ada proses tersendiri untuk pendidikan budi, apalagi untuk anak. Ya, bisa dengan contoh, bisa dengan praktek, bisa dengan macam-macam. Kalau orang pendidikan ngerti itu cara Iya. strategi yang pas untuk internalisasi itu. Kadang-kadang kita juga problemnya harus memastikan guru-gurunya juga selaras sama kita. Ya, Orang karena kan makin banyak, jadi harus memastikan semuanya sama ya gitu kan. pemikirannya itu yang tidak Harus integritasnya itu kan Iya, kalau hari ini orang menyebutnya. Karena orang yang korupsi itu kan bukan berarti dia tidak tahu kalau korupsi itu salah. Iya. Tahu, kalau sekedar pengetahuan tahu mereka. Cuma nilai itu tidak tertanam dalam dirinya. Itu yang penting sih di kita. Kalau sekedar tahu baik buruk, hampir semua kita tahu kok. Cuma bagaimana diri gitu yang mau mengikuti yang baik, menjauhi yang buruk, itu perlu proses internalisasi. Aku galem. Aku gelem. Ini. Aku Iya, gelem. itu Orang itu ya. Itu kalimatnya sederhana tapi tidak sesimpel. Lagi mencerna. sama kemarin dipaparin sama Pak Salim, Pak Faiz. Iya. Apa itu nirwana? Ada istilah Jawanya ada. Ini lidah saya kurang pas. Semeleh gitu. Oke, semeleh. Semeleh ya. Oke. Jadi semeleh itu semacam Sebenarnya sama dengan Islam sebenarnya secara semeleh substansial. itu konsep yang dekat sekali dengan ikhlas. Ikhlas. Oh. Sudahlah, apapun yang terjadi, lepaskan saja, pasrahkan saja pada Allah. Semeleh. Semeleh itu antonimnya kemerungsung. Kemerungsung. Akronim ya. Iya. Kemerungsung. Gelisah karena ingin meraih ini, meraih itu, tidak rela dengan ini, tidak rela dengan itu, ambisius, ngumpul di situ semua, itu namanya kemerungsung. Jadi Bahasa Indonesianya susah kemerungsung. ya, kemerungsung itu apa ya? Kayak orang rasanya dikejar-kejar ini, itu kemerungsung. Jadi Kemerung. lelah. Orang kemerungsung itu sederhananya fakta dirinya lelah. Ingin macam-macam tapi Ujung kemerungsung. makanya kalau saya ditanya orang, Pak Faiz, bedanya apa Jogja sama Jakarta? Jakarta itu lebih kemerungsung. Dia sudah kemerungsung. Jadi orang Jakarta, jadi kalau lihat orang di Jakarta rasa hidup itu perlu nang segera ini, perlu segera itu, mencapai ini, mencapai itu kemerungsung. Kalau di Jogja mungkin sudah agak semeleh itu, apapun yang terjadi bisa saya terima. Slow ya. Islam. Makanya menariknya fakta Jogja itu dia provinsi paling miskin kedua, Paling miskin kedua. tapi tingkat kebahagiaannya paling tinggi. Menarik, jadi agak kontradiksi. Di sini UMR-nya paling rendah se Indonesia. UMR-nya paling rendah dari sisi ekonomi tergolong rendah. Tapi begitu diukur tingkat kebahagiaan, sini nomor 1. Karena sudah banyak yang semeleh kali ya. Mungkin. Aku gelem. Iya, Susah dia berarti ya. Iya. Iya, Pak. ya,
dosen ekonomi kita bilang ada profesor dari Amerika studi tentang masyarakat Jogja bareng sama dia. Salah satu yang diteliti ini tukang beca, Pak. Penghasilan sehari 20.000, tapi istri 3, anak 4. Jadi istri 1, 2, 3 ini dibukain warung, Pak. Jadi dia hari ini pagi makan di rumah istri. Iya. Jadi ekonomi masyarakat Jogja ini tidak bisa didefinisikan. Nggak bisa. Loh itu kadang-kadang ya seperti itu, misalnya beca itu ya keluar ke tempat pangkalannya beca terus tidur di situ. Nggak kok terus nyari-nyari, enggak, tidur saja di situ. Kalau nanti rezeki ya datang sendiri. Gitu kan ya. Strateginya Iya, dia kan nggak mikir harus cari-cari penumpang biar sehari dapat berapa, enggak. Saya masuk ke pangkalannya beca terus ya tidur saja di situ nanti jadi penuh. Iya, kalau orang mau naik itu harus bangunkan dia dulu. Itu definisi tidak itu mendatangi. itu saya sering itu, jadi kalau mau naik itu bangunin dulu, pak gitu dia baru bangun. Kondisi seperti itu apa nggak kontradiksi dengan ya perusahaan-perusahaan ya Pak? Kan perusahaan pasti ingin karyawannya yang nggak begitu gitu. Iya. Tetap semangat tapi nggak begitu gimana Pak? Karena kalau perusahaan keinginannya banyak, kalau mereka kan keinginannya enggak neko-neko. Yang penting hari ini bisa Beda makan program. gitu saja. Kuncinya di keinginan. Jadi kita gelisah uang kita sekian karena keinginan kita enggak cukup dengan uang itu. Tapi ada orang santai saja padahal sangat sedikit karena dia memang enggak ingin macam-macam, itu saja cukup. Nggak banyak ingin. Iya, itu ya semeleh tadi itu, terima apapun. Tidak banyak keinginan. Iya, jadi manajemen keinginannya bagus berarti. Jadi kalau punyanya sekian ya cukup menginginkan ini saja. Jadi itu nggak gampang itu. Kalau punyanya ini berarti saya bisa ingin lebih besar dikit kalau punyanya. Dan itu nggak gampang karena orang itu biasanya keinginannya jauh lebih besar. Pak Faiz nggak pingin nulis banyak buku, bukunya banyak sekarang itu. jadi Sudah berapa puluh Pak? Atau ratus mungkin yang ditulis? Butet, ya tak hitung saya sejak awal dosen itu sampai sekarang ada 50-an. Oh 50? iya, semeleh. Ngalir, nggak ada target. Bang, yang susah itu cari istri yang semeleh, jadi tidak. Sama Pak Faiz. Bagian ini tanya Pak Faiz juga ini bagian. Itu kayak Socrates gitu. Gimana? Tapi ada istri saya sampai level semeleh dalam arti dia Anda mungkin kalau Pak Faiz begitu. Jadi karena dia sudah tahu persis siapa saya, makanya dia santai. Sudah kenal luar dalam. Sudah kenal luar dalam. Tapi itu penelitian luar biasa tadi cerita itu. Jadi nggak bisa disimpulkan. Maksudnya Jadi menggambarkan si semelehnya dan tadi ya masalah Iya. yang Pak Faiz bilang. Jadi strateginya tukang beca tuh yang istri warungan ini buat hari-hari pendapatannya 20.000 ini ditabung buat kalau anak sekolah, anak sakit gitu. Iya. Dan itu kan tidak masuk teori. Orang biasanya membayangkan poligami itu ya perlu biaya besar. Justru di situ poligami itu strategi ekonomi. Nah, iya makanya kita nggak nyampe ke situ mungkin. Di luar logik. Iya. Sebenarnya itu biologis. Jadi, Yang dilakukan pemilik Ongsol kan gitu juga. iya, jadi itu Dia punya strategi istri 3 memang mengelola 3 warung. 3 cabang. Kalau itu tadi akal dengan budinya. Itu akal. Akalnya juga loh. Akal. Dia kan cerdas ya. Dia Cerdas. sudah tahu dia makan hari ini nggak berpikir lagi. Tetangga saya persis seperti itu. Oh iya. 2 istrinya ke pasar, satu jualan apa, satu jualan apa. Dia di rumah tidur saja nganuin burung. Gimana tuh Mbak Atia? Strategi. Ini Pak Faiz jadi menarik ya. Karena kan kalau orang-orang ya mungkin saya di Jakarta dapat cerita kayak gini kan pasti pertanyaannya terus gimana tuh akal budinya gitu loh. Iya, itu dari Akalnya situ. masuk kan. Dia Ya, berhitung juga. dia cerdas. Dan yo kalau itu kan simbiosis saja, yang perempuan mungkin ada suaminya, ada keluarganya, ada naungannya, yang dari sisi ini sih.
Ada Sama-sama makanya itu. Memanfaatkan. Kita kan selama ini membaca poligami itu orang nafsunya besar lah, Ya. orang kaya ingin membantu lah. Ternyata ada juga pola poligami, ya, strategi Saling ekonomi menguntungkan. itu biar saling menguatkan. Itu ya makanya membaca apa-apa itu kalau saya ya Netral dulu. dari sudut mana dulu. jurus yang lain berarti kalau itu sawang sinawang. Iya. Jadi ya, orang Jawa itu Sebetulnya Pak Faiz yang tem Jawa itu bisa dipilih untuk pendidikan akal budi itu ya. banyak ya. Jawa banyak. Jadi rata-rata serat-serat Jawa itu isinya pendidikan akal budi. Wedotomo, Wulangreh itu semuanya pendidikan akal budi. Tidak pernah berhenti di budi saja, tapi juga pendidikan harus sekolah sing dhuwur, rasionalnya jalan dan lain sebagainya. Jadi kalau materi sudah banyak, tinggal itu tadi kalau Ya, kita dialah. tinggal strategi. Misalnya masuk ke sekolah SD apa TK itu kan menerjemahkannya ke Ya. bentuk kurikulum yang Masuk jadi sesuai, kurikulum ya, gitu ya Pak. dalam bentuk kurikulum yang sesuai untuk mereka. Itu nanti bisa kalau SD materinya apa, mungkin logika yang kelas tinggi dimulai SMA, Ya. mahasiswa. Terus. Anak sekarang kan agak beda dengan anak generasi saya gitu. Saya lihat anak-anak SD itu udah beda cara pikir. Jadi kita memang harus benar-benar Iya. hati-hati gitu Pak Faiz. Jadi anak sekarang itu dasarnya passion, suka dan tidak suka. Iya, Berarti strateginya sejak awal kita harus membuat dia suka iya, dengan itu. passion. Jadi karena kalau tidak, sekarang banyak anak misalnya ya, dia hafal Quran, Ya. tapi tidak seneng ngaji. Banyak itu Pak. Karena pengalaman ngaji itu bagi dia traumatik. Kemarin hafal Quran dipaksa-paksa. Seperti anak dipaksa belajar membaca. Mungkin dia bisa baca, tapi dia tidak akan hobi baca, tidak senang baca. Kenapa? Pengalaman membaca itu traumatik. Dan itu generasi sekarang seperti itu. Makanya tugas awal itu membuat dia Membuat dia punya passion. passion ke sana. Punya passion itu bukan harga mati, sesuatu yang bisa ditumbuhkan, diatur, biar dia dekat dengan itu. Yang akan Iya. memotivasi otomatis Ya, gitu baru masuk kurikulumnya. Kalau sudah begitu. Wong ya kalau mereka sudah seneng, itu mereka ndak kita suruh pun jalan sendiri, Ya. mencari sendiri, mengikhtiarkan sendiri. Itu khasnya generasi kita. Makasih banyak Pak Faiz. Pak Faiz sampai jam 11 ini. Ngajar. Oh, Iya, Yes. kamu foto Tapi ya mau Foto boleh. apa? Yuk, Saya mau mari, izin. mari, iya. nggak ada foto ditembok. hoax itu loh. Iya, jadi sekarang kalau itu. nggak ada foto katanya hoax katanya. Namanya sama Pak Faiz dulu ya. Yuk. Ayo, Pak Faiz matur nuwun lupa ini. sama-sama ini saya. Aduh, saya banyak Maaf, ide dan apa-apanya ini. Gimana sih? sini coba Pak Faiz. Saya boleh pegang nggak Pak Boleh, Faiz? boleh. Saya Ya bebas. kayak kayak bebasnya bapak-bapak mesti betul. Ini Hanya gitu. saya di mana-mana. bertiga dulu. Ini istri saya dulu. Yes. Mari. Ini aja Pak, ini aja. Iya, iya. Ini kayak bapak-bapak pejabat sama ibu pejabat. Bapak. Ini benar nih, agak ini nih di sini. Bapak agak maju di Iya, sini. sini, biar sini. dekat. Hah? Tuh, tuh, tuh. Iya, iya. Siap. Bawahnya jangan pakai sendal soalnya. Andi dulu. Oke. Rame-rame. Satu lagi, satu lagi. Satu, dua, tiga. Boleh bareng-bareng nggak? Boleh, boleh, boleh. Boleh kita mintain teman Mas. Iya, Mas. Ya, ya. Oke.